lajang atau sudah menikah, kalau Anda melakukan persetubuhan di luar ikatan perkawinan, Anda memenuhi unsur pidana di pasal ini. Ancamannya pun lumayan, penjara maksimal 1 tahun. Pernah nggak sih Anda kepikiran kenapa ya negara itu sampai merasa perlu ikut campur soal siapa tidur dengan siapa? Atau siapa yang tinggal serumah dengan siapa gitu. Rasanya kan itu urusan paling pribadi ya. Tapi ternyata negara punya pandangan lain. Nah, hari ini kita mau coba bongkar tumpukan sumber yang Anda berikan. Semuanya membahas aturan baru soal perzinaan dan kohabitasi. Atau bahasa gaulnya kumpul kebo lah. Ini ada di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional kita yang baru. Aturan ini sih baru berlaku penuh di 2026, tapi udah bikin heboh dari sekarang. Misi kita hari ini simpel aja. Kita mau cari tahu apa sih logika di balik negara yang turun tangan ke urusan kamar tidur, terus apa bedanya aturan baru ini sama yang lama, dan yang paling penting, apa dampaknya buat kita semua. Oke, mari kita bedah ini. Siap. Dan ini penting banget dipahami dari awal. Ini bukan cuma sekedar ganti pasal loh. Dari semua sumber yang kita lihat, ini itu sebuah proyek besar yang disebut dekolonisasi hukum. Dekolonisasi, oke. Jadi, kita mau pensiunkan KUHP warisan zaman Belanda yang namanya Wetboek van Strafrecht dan menggantinya dengan hukum yang katanya lebih Indonesia. Hukum yang katanya digali dari nilai-nilai Pancasila dan norma yang memang hidup di masyarakat kita. Makanya perdebatannya jadi panas dan melebar kemana-mana. Dari soal hukum, moral, sampai hak asasi manusia. Ini momen penting banget. Oke, dekolonisasi. Berarti ada yang dianggap salah atau nggak cocok gitu ya dari hukum warisan Belanda itu? Kalau kita lihat sumbernya, KUHP lama itu pendekatannya sangat individualistis liberal. Maksudnya gimana tuh? Apa artinya negara di zaman Belanda itu lebih cuek sama urusan beginian? Bisa dibilang gitu. Dalam KUHP lama, fokus utamanya itu pada perlindungan institusi perkawinan sebagai sebuah kontrak. Jadi, perzinahan itu dianggap salah secara pidana kalau salah satu atau kedua pelakunya terikat perkawinan. Logikanya, ada kontrak yang dilanggar. Oh, jadi kalau dua-duanya lajang, suka sama suka, ya udah negara nggak ikut campur. Betul sekali. Itu dianggap murni urusan privat mereka berdua. Pandangan ini khas Eropa abad ke-19, di mana batas antara ruang publik dan ruang privat itu tebal banget. Nah, disinilah bagian yang bikin saya penasaran. KUHP baru ini kan mengubah total cara pandang itu. Seolah-olah batas antara privat dan publik itu jadi lebih tipis. Apa sebenarnya yang mau dicapai? Apa negara kita sekarang mau jadi polisi moral? Pertanyaan bagus. Kalau kita baca penjelasan resmi dari pemerintah di salah satu sumber, tujuannya bukan untuk jadi polisi moral atau ngintipin kamar tidur warga. Pergeserannya itu fundamental. KUHP nasional mencoba menyeimbangkan 3 kepentingan, hak individu, kepentingan masyarakat, dan tujuan negara. Fokusnya geser dari sekedar pelanggaran kontrak, jadi perlindungan keutuhan keluarga. Logikanya, keluarga itu unit terkecil bangsa. Kalau keluarganya kokoh, negaranya juga kokoh. Ini juga sejalan dengan konsep yang disebut the living law. Tunggu, the living law. Hukum yang hidup di masyarakat. Itu kan luas sekali konsepnya. Di Aceh beda, di Bali beda, di Papua beda. Gimana negara bisa bikin satu aturan nasional berdasarkan konsep yang beragam ini? Apa nggak malah jadi tumpang tindih nanti? Yang valid dan sering muncul. Tapi dalam konteks KUHP ini, the living law lebih dimaknai sebagai pengakuan bahwa nilai adat dan agama punya tempat dalam sistem hukum nasional. Sesuatu yang sama sekali diabaikan oleh hukum kolonial yang sekuler. Jadi, KUHP nasional ini mencoba membuat jembatan. Aturan pokoknya nasional, tapi dalam penerapannya, nilai-nilai lokal itu ikut dipertimbangkan. Tujuannya agar hukum tidak terasa asing. Oke, jadi filosofinya melindungi keluarga sebagai fondasi bangsa dengan mempertimbangkan nilai-nilai lokal. Mari kita lihat prakteknya. Kita masuk ke 2 pasal yang paling jadi sorotan. Mulai dari pasal 411 tentang perzinahan. Di aturan lama kan jelas, yang kena cuma kalau salah satu sudah menikah. Nah, yang baru ini bunyinya setiap orang. Setiap orang yang bersetubuh dengan orang yang bukan suami atau istrinya. Wah, ini cakupannya jadi luas banget ya. Bisa-bisa semua orang yang pacaran dan berhubungan seks bisa kena dong.
Secara harfiah ya, cakupannya memang diperluas secara radikal. Nggak peduli status perkawinan Anda, lajang atau sudah menikah, kalau Anda melakukan persetubuhan di luar ikatan perkawinan, Anda memenuhi unsur pidana di pasal ini. Ancamannya pun lumayan, penjara maksimal 1 tahun. Kalau kita berhenti membaca sampai di sini, wajar kalau banyak orang panik. Tunggu dulu. Jadi aturannya diperluas untuk semua orang, tapi, dan ini yang saya baca berulang-ulang, yang boleh lapor justru dipersempit habis-habisan. Sampai hanya keluarga inti. Ini terdengar kontradiktif. Apa logika di baliknya? Nah, Anda menangkap jantung dari perubahan ini. Inilah yang disebut delik aduan absolut. Ini adalah katup pengaman atau rem darurat yang paling penting dari pasal ini. Artinya polisi sama sekali tidak boleh proaktif. Kejahatan ini baru dianggap ada kalau ada pengaduan resmi. Dan siapa yang boleh mengadu? Aturannya sangat ketat. Siapa aja? Pertama, kalau pelakunya sudah menikah, hanya suami atau istrinya yang sah yang bisa melapor. Titik. Kedua, kalau pelakunya belum menikah, hanya orang tua atau anaknya. Bahkan untuk anak, ada syarat tambahan, baru bisa melapor kalau usianya sudah minimal 16 tahun. Wow, jadi pada dasarnya hukumnya bilang kami nggak akan ikut campur kecuali ada surat undangan resmi dari keluarga. Itu pemikiran yang cukup radikal ya, artinya tetangga yang kepo, ketua RT yang over semangat, ormas, atau bahkan Satpol PP, mereka semua nggak punya hak hukum sama sekali untuk melapor. Tepat sekali. Mereka tidak punya legal standing atau kedudukan hukum untuk menjadi pelapor. Kalaupun ada yang nekat melapor, polisi secara prosedur wajib menolak laporan itu. Inilah yang oleh para penyusun UU disebut sebagai tembok pelindung privasi. Negara seolah-olah berkata, isu ini kami serahkan sepenuhnya pada otonomi keluarga inti. Saya ngerti tujuannya, tapi apa ini nggak justru menciptakan masalah baru ya? Negara seolah cuci tangan dan menyerahkan potensi konflik ke ranah keluarga. Bisa jadi ini malah jadi senjata dalam pertengkaran keluarga kan? Nanti kita bahas itu. Sekarang kita lihat pasal satunya lagi yang nggak kalah menarik, karena ini benar-benar baru. Pasal 412, kohabitasi. Betul, ini pasal yang tidak ada padanannya di KUHP lama. Definisinya, setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan. Ancamannya lebih ringan dari perzinahan, penjara maksimal 6 bulan. Nah, ini juga rumit. Frasa sebagai suami istri itu gimana cara membuktikannya di pengadilan? Beda dengan perzinahan yang fokusnya pada satu perbuatan, yaitu persetubuhan. Kalau hidup bersama sebagai suami istri, parameternya apa? Apa harus ada saksi yang lihat mereka sarapan bareng tiap pagi? Kelihatannya ini pasal yang abu-abu banget. Itu tantangan yuridis terbesarnya. Pembuktiannya akan sangat bergantung pada kesaksian orang di sekitar mereka. Dan ada resiko lain yang disorot oleh beberapa sumber kita. Bagaimana dengan pasangan yang menikah siri atau menikah secara adat? Di mata masyarakat dan agama, mereka sah. Tapi di mata negara kan nggak tercatat. Secara teknis mereka bisa kena. Tapi lagi-lagi pasal ini juga delik aduan absolut kan, pelapornya sama persis. Benar. Dan mekanisme yang sama kembali menjadi pelindungnya. Logikanya, kecil sekali kemungkinan orang tua akan melaporkan anaknya sendiri yang sudah menikah sah secara agama hanya karena belum dicatat di KUA. Justru salah satu tujuan utama pasal ini, menurut para pembuatnya, adalah untuk mencegah persekusi dan aksi main hakim sendiri. Mencegah main hakim sendiri, gimana tuh? Dulu kan, kalau ada pasangan kumpul kebo yang meresahkan warga, seringkali solusinya digerebek, diarak, atau dipaksa nikah. Dengan pasal ini, negara mengambil alih otoritas dan berkata, stop. Tidak boleh ada penggerbekan. Biarkan keluarga inti yang memutuskan. Lewat jalur hukum. Oke, ini membawa kita ke isu yang sempat bikin heboh dunia internasional. Sampai muncul istilah Bali Bonk Ban. Kekhawatiran turis asing yang belum menikah bisa ditangkap karena sewa satu kamar hotel di Bali. Ini sebenarnya beralasan atau cuma bad PR aja? Sejujurnya, ini lebih ke bad PR yang lahir dari pembacaan hukum yang nggak utuh. Kalau kita hubungkan dengan mekanisme delik aduan absolut tadi, ketakutan itu secara yuridis hampir nggak berdasar. Kenapa? Coba kita bayangkan logistiknya. Ada turis dari Australia nginap di Kuta sama pasangannya. Agar mereka bisa diproses hukum, orang tua atau anak si turis ini harus sengaja terbang dari Sydney ke Denpasar, cari penerjemah, lalu ke kantor polisi buat laporan resmi.
Rasanya lebih mungkin mereka kena macet di Sunset Road daripada berhasil membuat laporan itu. Nggak masuk akal, kan? Haha, iya juga ya. Jadi jaminannya cuma di logika delik aduan itu saja. Nggak cuma itu, ada 2 lapis jaminan lagi. Kedua, pemerintah lewat Kemenkumham dan Kemenparekraf sudah berulang kali menjamin nggak akan ada razia atau pemeriksaan status perkawinan di hotel. Privasi tamu, domestik maupun asing, akan tetap dilindungi. Ketiga, kita harus lihat tujuan hukumnya. Aturan ini kan dirancang untuk merespons dinamika sosial internal di Indonesia, bukan buat ganggu wisatawan. Oke, jadi untuk turis sepertinya aman ya. Nah, sekarang kita sampai ke jantung perdebatannya. Dari semua penjelasan tadi, kita lihat ada 2 tarikan yang kuat banget. Di satu sisi, ada yang teriak ini intervensi negara yang berlebihan, pelanggaran hak privasi. Di sisi lain, negara dan pendukungnya bilang ini langkah penting buat melindungi moral bangsa. Mana yang benar sebetulnya? Inilah dialektika yang nggak akan pernah selesai. Kubu yang kontra biasanya dari pegiat HAM, menyuarakan beberapa kekhawatiran yang logis. Pertama, risiko overkriminalisasi. Memasukkan kohabitasi ke ranah pidana misalnya, berpotensi bikin penjara kita makin penuh sesak. Saya juga kepikiran soal potensi penyalahgunaannya. Kalau ada sengketa warisan, gampang sekali kan salah satu pihak memakai pasal ini sebagai alat untuk menekan. Kalau kamu nggak mau bagi warisan, aku laporin kamu perzinahan. Itu bisa jadi senjata berbahaya di dalam keluarga. Tepat. Ancaman penyalahgunaan sebagai senjata dalam konflik internal keluarga itu sangat nyata. Itu kelemahan terbesarnya. Namun, kubu pro atau argumen dari negara punya jawaban tandingan. Mereka bilang, nggak ada hak yang sifatnya mutlak. Hak atas privasi pun bisa dibatasi demi ketertiban umum. Dan yang paling menarik, mereka justru membingkai mekanisme delik aduan ini bukan sebagai intervensi, melainkan sebagai bentuk penarikan diri negara. Wow, menarik Binri. Maksudnya bagaimana? Bukannya dengan membuat aturannya, negara justru sedang masuk? Cara pandangnya begini, negara menetapkan norma umum, yaitu persetubuhan di luar nikah itu dilarang. Tapi kemudian negara bilang, kami tidak akan menegakkan norma ini secara aktif. Kami serahkan sepenuhnya pada kebijakan keluarga inti. Jadi, alih-alih disebut intervensi, mereka melihatnya sebagai fasilitasi hukum bagi keluarga. Argumen lainnya, ini cara melindungi kelompok rentan, terutama perempuan dan anak dalam hubungan yang tidak bertanggung jawab. Oke, jadi kalau saya coba tarik benang merahnya, KUHP baru ini melakukan sesuatu yang paradoksal. Di satu sisi, ia melebarkan jaringnya, mendefinisikan perzinahan untuk semua orang, dan pertama kali mengkriminalisasi kumpul kebo. Tapi di saat yang sama, ia membangun benteng privasi yang sangat tinggi lewat mekanisme delik aduan absolut. Jadi jaringnya lebar, tapi pintunya super kecil. Anda merangkumnya dengan sempurna. Itu esensi dari kebijakan hukum ini. Sebuah kompromi besar antara aspirasi moral mayoritas dengan perlindungan hak-hak privat individu. Dan sebagai catatan ke depan, berhasil atau gagalnya penerapan aturan ini di 2026 nanti akan sangat bergantung pada 3 pilar. 3 pilar itu apa saja? Pertama, sosialisasi yang masif dan akurat. Masyarakat awam, aparat desa, RT, harus paham betul siapa yang boleh melapor dan siapa yang tidak. Ini kunci mencegah main hakim sendiri. Kedua, integritas aparat penegak hukum. Polisi harus tegas menolak laporan yang tidak sah dan dilarang keras melakukan razia ilegal. Ketiga, dan ini mungkin yang paling krusial, adalah kearifan para hakim. KUHP baru ini sangat mendorong keadilan restoratif. Harapannya hakim nggak buru-buru memenjarakan orang, tapi lebih mengutamakan mediasi atau kerja sosial. Ini memunculkan satu pertanyaan penting untuk Anda renungkan. Karena hukum kini secara eksklusif memberikan palu kekuasaan melapor hanya kepada suami, istri, orang tua, atau anak. Apakah ini secara tidak langsung mengubah isu moral privat menjadi sebuah alat potensial untuk kontrol dan tekanan di dalam dinamika internal keluarga? Dan apa artinya ini bagi definisi keluarga dan privasi di Indonesia modern, di mana garis antara melindungi dan mengontrol bisa menjadi sangat-sangat tipis? Jangan lupa klik tombol merah di bawah. Yuk, subscribe Ringkas Viral!